Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi bahasa Indonesia kelas 12 surat lamaran kerja untuk memenuhi tugas UAS dosen pengampu Ibu Fitriani SPD STHI MPD. Jadi di sini saya memakai referensi buku ini. Nah, di buku ini saya akan menjelaskan tentang surat lamaran kerja. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan daripada isi surat lamaran pekerjaan. Sebelum kita masuk kepada isinya, kita menjelaskan dulu pengertian dari surat lamaran kerja. Jadi surat lamaran pekerjaan merupakan jenis surat pribadi resmi permohonan pekerjaan kepada kantor, perusahaan, atau instansi tertentu. Surat lamaran pekerjaan dibuat sendiri oleh pelamar kerja. Kemudian surat tersebut dikirimkan ke kantor, perusahaan, atau instansi yang membutuhkan tenaga kerja. Surat lamaran pekerjaan adalah ungkapan keinginan si pelamar kerja untuk mendapatkan pekerjaan. Dalam surat lamaran pekerjaan tercantum data pribadi pelamar yang disebut kualifikasi pelamar. Data pribadi pelamar ini penting disertakan agar pihak kantor, perusahaan, atau instansi dapat mempertimbangkan kualifikasi si pelamar pekerjaan. Ya, kita masuk kepada yang kedua, yaitu fungsi daripada surat lamaran pekerjaan. Jadi fungsinya itu ada tiga. Yang pertama, sebagai tanda bukti tertulis pengajuan surat permohonan pekerjaan. Yang kedua, sebagai media atau alat komunikasi. Yang ketiga, sebagai bahan pertimbangan penerimaan pekerjaan. Selanjutnya kita masuk kepada isi surat lamaran pekerjaan. Jadi isi surat lamaran pekerjaan itu yang pertama, tempat atau tanggal pembuatan surat. Yang kedua, lampiran surat, ini boleh atau tidak. Yang ketiga, nama dan alamat tujuan surat. Yang keempat, salam pembuka. Yang kelima, pembuka surat. Yang keenam, isi daripada surat tadi. Yang ketujuh, penutup surat. Yang kedelapan, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Ya, oke, baik. Selanjutnya, aspek penting surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi setelah kita yang dijelaskan tadi itu, selain daripada memahami isi dan sistematika surat, pelamar pekerjaan juga harus mengetahui aspek-aspek penting yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan. Aspek-aspek penting tersebut itu ada dua, terdiri dari pernyataan umum dan argumentasi. Nah, jadi pernyataan umum ini berfungsi sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar. Sementara itu, argumentasi berfungsi menguatkan pernyataan umum. Ya, selanjutnya kita masuk kepada contoh surat lamaran pekerjaan. Jadi contoh surat lamaran pekerjaan itu yang telah kita jelaskan daripada isi surat lamaran pekerjaan. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, yang paling atas itu sebelah kanan itu tempat dan tanggal pembuatan surat lamaran. Nah, yang kedua itu hal dan lampiran. Nah, lampiran ini yang telah kita sebutkan tadi itu boleh atau tidak. Nah, yang ketiga, nama dan alamat tujuan surat. Nah, alamat dan tujuan surat itu daripada tulisan yang terhormat atau kepada tujuan surat itu dituliskan kepada siapa. Yang keempat, salam pembuka. Nah, jadi salam pembuka itu sebagaimana yang dicontohkan itu bisa dengan yang terhormat atau dengan salam. Nah, yang kelima itu pembuka surat. Nah, pembuka surat itu seperti yang ada di contoh, itu berdasarkan informasi dalam harian Padang Pos. Nah, itu daripada pembuka surat. Nah, yang keenam itu isi surat. Nah, isi surat itu seperti kualifikasi pribadi saya, itu isi suratnya, nama, tempat, alamat, pendidikan, pengalaman. Nah, itu isi surat. Ya, setelah daripada isi surat itu, lalu kita menuliskan daripada aspek penting surat lamaran pekerjaan, yaitu aspek yang pertama itu pernyataan umum dan yang kedua argumentasi.
Nah, di contoh tersebut pernyataan umumnya keinginan untuk berpindah kerja ke PT Ambon Sari Abadi. Nah, argumentasinya itu dengan memenuhi atau sebagai pertimbangan. Nah, itu argumentasinya daripada fotokopi ijazah, sertifikat, seperti pengalaman. Nah, itu daripada argumentasinya. Nah, lanjut kepada penutup. Isinya penutup itu seperti yang dituliskan, besar harapan saya atas terkabulnya permohonan ini, atau bisa juga demikian permohonan saya. Nah, yang terakhir salam penutup, tanda tangan dan nama terang. Nah, jadi salam penutup itu yang terakhir itu di pojok sebelah kanan, hormat saya, setelah itu tanda tangan, setelah itu nama terang. Nah, nama terang itu nama si pelamar pekerjaan. Yang terakhir yaitu jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Nah, jadi surat lamaran pekerjaan itu yang pertama surat lamaran pekerjaan yang digabungkan dengan riwayat hidup atau yang disebut dengan kurikulum vitae. Dalam bentuk ini riwayat hidup termasuk isi surat karena isinya berupa penggabungan antara surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup seperti ini disebut model gabungan. Nah, yang kedua surat lamaran pekerjaan yang dipisahkan dengan riwayat hidup. Dalam bentuk ini, riwayat hidup merupakan lampiran. Pemisahan antara surat lamaran pekerjaan dengan riwayat hidup disebut model terpisah. Nah, jadi dari kalian yang mungkin telah mendengarkan ini, kalian bisa memilih apakah surat lamaran pekerjaan itu digabung dengan riwayat hidup, kurikulum vitae, atau surat lamaran pekerjaan tadi itu dipisah dengan kurikulum vitae, tergantung daripada perusahaan atau kantor meminta bagaimana surat lamaran pekerjaan tersebut, apakah mereka ingin digabung atau dipisah. Itulah yang dapat saya sampaikan daripada atau bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, mungkin bagi kalian nih yang ingin menambahkan daripada penjelasan saya tadi, bisa kalian tambahkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube ini. Terima kasih.